Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Di belakang dapur rumah Ibu Yati ditemukan sebatang bambu yang ditanam terbalik. Sejak malam itu, satu persatu keluarganya jatuh sakit tanpa sebab. Bukan tetangga, bukan orang asing. Pelakunya adalah darah daging sendiri. Apa sebenarnya rahasia santet pring sedapur ini dan kenapa harus dimulai dari dapur rumah mereka? Malam pertama kejadian itu bermula ketika hujan turun tanpa angin, seperti tirai tipis yang menutup pandangan dunia. Rumah kayu milik keluarga Ibu Yati berdiri sunyi di ujung kampung, menghadap sawah yang gelap seperti lubang raksasa menelan cahaya. Dapur berada di bagian belakang, dekat sumur tua yang airnya selalu terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Ibu Yati sedang membersihkan lantai dapur ketika kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menunduk dan melihat ujung batang bambu kecil muncul dari sela tanah, tepat di dekat tungku. Warnanya hijau pucat, licin seperti baru dilumuri minyak. Padahal pagi hari sebelumnya, lantai masih bersih tanpa tumpuhan apapun. Siapa yang menanam ini? Gumamnya lirih. Ia mencabut batang itu, namun anehnya terasa berat, seolah akarnya menggenggam tanah dengan kuku tak terlihat. Saat berhasil terlepas, dari lubang kecil tersebut keluar bau menyengat, campuran bunga dan amis seperti besi berkarat. Ibu Yati menutup hidung, lalu menimbun lubang itu dengan abu dapur. Malam semakin larut. Ayah Yati pulang dari sawah membawa rasa lelah yang menggantung di bahu. Mereka makan dengan diam, hanya suara sendok menyentuh piring yang terdengar. Saat itu belum ada tanda buruk, hanya perasaan ganjil seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak memiliki mata. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh membangunkan mereka. Bunyi seperti orang mengaduk panci terdengar dari dapur. Perlahan, bunyi itu berubah menjadi gesekan pisau pada talenan, diikuti suara napas berat seolah seseorang sedang memasak dalam gelap. Ayah Yati bangkit membawa lampu minyak. Ketika pintu dapur dibuka, ruangan kosong. Tungku dingin, panci tergantung rapi, tidak ada manusia. Namun di lantai yang baru ditimbun abu, muncul 3 batang bambu kecil berdiri membentuk segitiga. Udara mendadak beku. Lampu minyak bergoyang sendiri tanpa disentuh angin. Dari arah bambu itu terdengar isak tertahan, mirip suara perempuan yang menahan tangis di dalam tanah. Ibu Yati memeluk anak bungsunya yang mulai menggigil. Hatinya berdebar seperti burung terkurung dalam sangkar dada. Ia merasa dapur bukan lagi tempat memasak, melainkan pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak terbuka. Keesokan paginya, kabar aneh menyebar. Tetangga melihat seseorang berdiri di belakang rumah mereka tengah malam. Sosok itu membawa buntalan kain hitam lalu menghilang seperti asap. Tidak ada yang mengenal wajahnya, seakan bayangan tersebut memang tidak diciptakan untuk dikenali. Hari itu, ayah Yati jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, keringat mengalir tanpa henti. Saat batuk, dari mulutnya keluar serpihan tanah basah. Dokter kampung tidak menemukan sebab jelas. Tidak ada luka, tidak ada racun, hanya rasa nyeri seperti ada sesuatu tumbuh di dalam perut. Ibu Yati teringat bambu di dapur. Ia merasa peristiwa ini seperti benang kusut yang ujungnya tersembunyi di balik batang kecil itu. Seperti paku karat yang tertancap di kayu, tidak terlihat dari jauh, namun perlahan merusak seluruh struktur. Malam kedua datang membawa suara berbeda. Kali ini terdengar langkah kaki mengelilingi rumah. Setiap langkah berhenti tepat di belakang dapur. Bau wangi bunga kembali menyusup melalui celah pintu, bercampur aroma tanah kuburan.
Anak-anak menutup telinga, sementara Ibu Yati duduk bersila memegang tasbih, bibirnya bergetar menyebut doa. Ketika suara berhenti, terdengar bisikan, "Yang tumbuh harus diberi makan." Kalimat itu tidak datang dari satu arah. Ia seperti muncul dari dinding, dari lantai, dari bambu yang kini berjumlah 5 batang. Semua berdiri tegak, mengkilap seolah disiram air malam. Ibu Yati merasa masa lalu bangkit menagih sesuatu. Ia teringat seorang pria yang pernah datang melamar puluhan tahun silam. Pria itu membawa senyum kaku dan mata kosong. Lamaran ditolak dengan halus, namun sejak hari itu, hujan sering turun bersamaan dengan bau bunga yang sama seperti sekarang. Ia baru menyadari satu hal, bambu itu tidak tumbuh karena tanah, melainkan karena dendam. Pagi ketiga, seekor ayam mati di dapur tanpa luka. Darahnya mengering di sekitar batang bambu, seperti persembahan tanpa altar. Ayah Yati semakin lemah, sementara anak sulungnya mulai mengigau menyebut nama orang yang tidak dikenal. Kampung mulai menjauh, tidak ada yang berani mendekat. Rumah keluarga Ibu Yati berubah menjadi pulau sepi di tengah laut ketakutan. Seperti perahu bocor yang terus dimasuki air, mereka hanya bisa menimba tanpa tahu dari mana lubang itu berasal. Babak pertama teror itu ditutup dengan satu kejadian yang membuat Ibu Yati yakin bahwa ini bukan sekedar gangguan biasa. Saat senja, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dapur tanpa kaki. Bayangan itu menunjuk bambu sambil tersenyum. Di lantai tertulis dengan tanah basah, "Ini baru mulai." Ibu Yati tersungkur. Ia sadar keluarganya tidak sedang menghadapi penyakit, melainkan warisan kejahatan lama yang tumbuh kembali melalui pring sedapur. Seperti api kecil di sekam padi, terlihat sepele, namun menyimpan kobaran yang siap membakar segalanya. Dan sejak malam itu, dapur tidak lagi menjadi tempat kehidupan, melainkan sumber kematian yang perlahan merayap ke setiap sudut. Fajar muncul dengan cahaya pucat, seperti wajah orang sakit yang dipaksa tersenyum. Rumah keluarga Ibu Yati masih berdiri, namun suasananya berubah. Dapur yang biasanya menjadi tempat berkumpul, kini terasa seperti lubang sunyi yang menyimpan rahasia busuk. 5 batang bambu berdiri kaku di sudut lantai, berkilau oleh embun malam, seakan menyerap sisa-sisa gelap yang belum pergi. Ayah Yati terbaring lemah, nafasnya pendek-pendek, matanya terbuka namun kosong seperti jendela rumah tanpa penghuni. Setiap kali ia batuk, aroma tanah keluar dari mulutnya, membuat anak-anak menyingkir ketakutan. Ibu Yati menyentuh dahinya. Panas tubuh itu seperti bara tertutup abu. Ia memutuskan mencari bantuan. Langkahnya menuju rumah Mbah Wiryo, orang tua yang dikenal memahami hal-hal tak terlihat. Jalanan desa sepi, padi bergoyang perlahan. Bunyinya menyerupai bisikan ribuan mulut kecil. Angin membawa wangi bunga yang sama seperti di dapur. Bau itu mengikuti, seperti anjing setia pada tuannya. Mbah Wiryo menatap Ibu Yati dengan wajah serius ketika mendengar cerita. "Itu pring sedapur," katanya pelan. "Bukan tumbuhan biasa. Ia lahir dari niat kotor dan makan dari penderitaan." Ibu Yati merasa dadanya seperti ditekan batu. Kata-kata itu jatuh berat, lebih menusuk daripada pisau. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa bambu tersebut sering digunakan untuk mengikat roh seseorang agar tinggal di satu tempat, lalu dijadikan saluran penyakit bagi keluarga yang dituju. Seperti jarum kecil menusuk kulit perlahan, tidak langsung membunuh, tetapi membuat tubuh rusak dari dalam. Mereka kembali ke rumah menjelang sore. Langit berubah kelabu, awan menggantung rendah seolah hendak jatuh menimpa atap. Saat pintu dapur dibuka, udara di dalam ruangan terasa dingin, seperti ruang penyimpanan mayat. Batang bambu kini berjumlah 7, tersusun melingkar mengelilingi bekas darah ayam. Mbah Wiryo menaburkan garam dan bunga, bibirnya komat kamit membaca doa. Namun sebelum ritual selesai, terdengar suara tertawa pelan dari sudut ruangan. Bukan tawa manusia yang gembira, melainkan bunyi kering seperti ranting patah. Dari antara bambu muncul bayangan samar. Bentuknya menyerupai perempuan dengan rambut panjang menjuntai, wajahnya tertutup tanah. Matanya berlubang gelap. Ia berdiri tanpa kaki, melayang beberapa jengkal dari lantai. Anak-anak menjerit.
Ibu Yati memeluk mereka. Mbah Wiryo mundur selangkah, wajahnya pucat seperti kapur. Sosok itu membuka mulut, mengeluarkan suara yang terdengar seperti air mengalir di dalam guji. Yang ditanam harus dipelihara, yang dipelihara akan tumbuh. Udara mendadak berat, lampu minyak meredup, garam dan bunga yang ditebar berubah hitam, seolah terbakar tanpa api. Bayangan itu lalu lenyap, meninggalkan dingin yang menempel di tulang. Ritual gagal. Mbah Wiryo menggeleng lemah. Ada janji lama di sini, janji yang belum lunas. Malam kedua setelah kedatangan Mbah Wiryo menjadi lebih mengerikan. Anak sulung Ibu Yati mulai berbicara dalam tidur. Kata-katanya tidak jelas, namun sesekali menyebut nama orang yang tidak dikenal siapapun. Tangannya mencakar lantai, seperti sedang menggali kubur. Ayah Yati gemi gilir hebat. Dari hidungnya keluar cairan hitam, berbau tanah basah. Tubuhnya seolah menjadi ladang tempat sesuatu tumbuh perlahan. Seperti pohon parasit yang menumpang pada batang lain, penyakit itu menyedot hidupnya sedikit demi sedikit. Di dapur, bunyi langkah kembali terdengar. Kali ini bukan satu, melainkan banyak. Seperti sepasukan orang berjalan tanpa alas kaki. Bambu bergoyang sendiri, menimbulkan suara gesekan yang menyerupai bisikan ribuan lidah. Ibu Yati melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Pada salah satu batang bambu, terukir nama ayahnya dengan goresan seperti kuku. Pada batang lain, tertulis nama anak sulungnya. Tulisan itu muncul dari dalam kulit bambu, bukan dilukis dari luar. Ia menyadari satu hal mengerikan. Bambu itu sedang mencatat siapa yang akan diambil berikutnya. Tangis pecah di ruang tengah. Anak-anak memohon agar pergi dari rumah itu. Namun kemanapun mereka melangkah, bau bunga dan tanah selalu mengikuti. Seperti bayangan yang tidak pernah tertinggal oleh tubuh. Menjelang subuh, Ibu Yati duduk sendiri di dapur. Ia menatap bambu dengan mata sembab. Dalam pikirannya, muncul bayangan pria dari masa lalu yang pernah ia tolak dengan sopan. Senyum pria itu sama kaku dengan senyum bayangan tadi malam. Ia merasa hidupnya seperti kain putih yang ditarik oleh tangan gelap dari belakang, perlahan robek tanpa suara keras namun pasti. Ketika ayam jantan berkokok, satu batang bambu patah dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar cairan merah kehitaman. Bau amis memenuhi dapur. Ayah Yati mengerang dari kamar, lalu terdiam. Bab kedua teror itu berakhir dengan sunyi yang lebih menakutkan daripada jeritan. Ibu Yati sadar, apapun yang tumbuh di dapurnya bukan hanya ingin menakut-nakuti, ia sedang menagih nyawa satu persatu, seperti petani memanen padi di musim kemarau. Dan seperti musim yang tidak bisa dihentikan, pring sedapur akan terus tumbuh selama hutang dendam belum dibayar. Pagi ketiga datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding seperti tamu ragu yang takut melangkah lebih jauh. Ayah Yati masih terbaring kaku. Napasnya putus-putus seperti alat musik tua yang kehilangan udara. Tubuhnya tidak lagi mengeluarkan suara batuk, namun dadanya naik turun dengan ritme ganjil, seolah ada makhluk lain yang belajar bernapas memakai paru-parunya. Ibu Yati duduk di samping ranjang sambil memegang kain basah. Setiap sentuhan terasa asing, seperti menyentuh kayu yang lama terendam hujan. Anak-anak menatap dari sudut ruangan, wajah mereka pucat seperti dinding tanpa cat. Tidak ada yang berani mendekat ke dapur sejak bambu-bambu itu menuliskan nama mereka. Menjelang siang, anak bungsu yang bernama Lila tiba-tiba bangun dari tidur dengan mata terbuka lebar. Ia tidak berkedip. Tubuh kecil itu berdiri sendiri, berjalan ke arah dapur tanpa suara langkah, seperti boneka yang ditarik benang tak terlihat. "Lila, jangan ke sana," panggil Ibu Yati. Namun gadis kecil itu tidak menoleh. Ia berdiri tepat di depan lingkaran bambu, lalu tersenyum. Senyum itu bukan milik anak-anak. Bibirnya terangkat kaku, matanya kosong seperti sumur kering. Dari mulutnya keluar suara berat, jauh lebih tua dari usianya. "Kalian lupa pada janji darah." Ibu Yati jatuh terduduk. Kalimat itu terdengar seperti suara perempuan sepuh yang datang dari dasar tanah. Lila mengangkat tangannya, menunjuk satu persatu batang bambu. Setiap tunjukannya diikuti bunyi retak halus, seperti tulang rapuh yang digerakkan. Mbah Wiryo dipanggil kembali.
Ia datang dengan wajah lebih muram dari sebelumnya. Begitu melihat Lila berdiri di dapur, tubuhnya gemetar. Ia mengeluarkan kain putih dan menutup kepala anak itu sambil membaca doa. Namun suara dari dalam Lila tertawa kecil. Doa tidak menutup lubang lama. Udara berubah berat, lantai terasa dingin seperti batu kuburan. Mbah Wiryo mencoba memegang tangan Lila, tetapi anak itu mendorongnya dengan tenaga yang tidak wajar. Lelaki tua itu terhuyung dan hampir jatuh. Ini bukan jin biasa, gumamnya. Ini arwah yang pernah tinggal di rumah ini. Ibu Yati teringat cerita almarhum ibunya tentang nenek buyut mereka yang dikenal memiliki ilmu gelap. Perempuan itu dulu sering menanam bambu di dapur setiap kali ada tamu yang ingin celaka. Konon, bambu tersebut menjadi penjara roh yang dipanggil melalui darah keluarga. Kesadaran itu seperti pisau menembus dada. Ibu Yati baru mengerti bahwa teror ini bukan datang dari luar, melainkan bangkit dari akar sejarah mereka sendiri. Seperti lumpur di dasar sungai yang teraduk kembali oleh arus, semua kotoran lama naik ke permukaan. Lila tiba-tiba berteriak, tubuhnya kejang, matanya memutar ke belakang. Dari tenggorokannya keluar suara ratapan panjang. Suara itu bukan jeritan sakit, melainkan tangisan seseorang yang kehilangan rumah. Aku dikurung, aku dipaku, aku dilupakan, ucapnya terputus-putus. Mbah Wiryo menaburkan air dari botol kecil ke lantai. Air itu mendesis seperti menyentuh besi panas. Bambu bergoyang lebih keras, mengeluarkan bau tanah basah dan bunga layu. Ibu Yati merasa kepalanya berputar, seperti berada di dalam pusaran angin tanpa arah. Tiba-tiba bayangan perempuan muncul di dinding dapur. Rambutnya panjang menutup wajah, tubuhnya tembus cahaya. Ia memandang Lila dengan tatapan penuh rindu. Itu nenek buyutmu, kata Mbah Wiryo pelan. Ia kembali melalui darah keturunan. Bayangan itu mendekat, seolah ingin memeluk anak kecil itu. Lila menangis, namun tangannya bergerak mengikuti sosok itu, seperti mengenal gerakan yang pernah diajarkan lama sekali. Ibu Yati berteriak meminta berhenti. Ia merasa masa lalu dan masa kini sedang saling menggenggam di ruang sempit dapurnya. Seperti dua sungai bertabrakan, airnya menjadi keruh dan berbahaya. Dengan sisa tenaga, Mbah Wiryo memukul salah satu batang bambu memakai tongkat kayu. Batang itu pecah, mengeluarkan cairan hitam. Bayangan perempuan menjerit, suaranya seperti logam diseret di lantai. Lila jatuh pingsan. Dapur kembali sunyi, hanya tersisa bau amis dan wangi bunga bercampur menjadi satu. Mbah Wiryo duduk lemas. Selama bambu itu ada, arwah lama akan terus mencari tubuh baru. Anak kecil paling mudah dipinjam karena jiwanya masih ringan. Ibu Yati memeluk Lila sambil menangis. Ia sadar keluarganya bukan hanya diserang oleh santet orang lain, tetapi juga oleh kesalahan leluhur yang belum ditebus. Seperti rumah yang dibangun di atas kuburan, setiap langkah selalu disertai suara dari bawah tanah. Malam datang membawa kesunyian baru. Lila tidur dengan wajah pucat, namun napasnya mulai teratur. Ayah Yati masih terbaring tanpa suara. Di dapur, jumlah bambu berkurang satu, namun lingkarannya tetap utuh, seperti mulut yang belum selesai mengunyah. Di lantai, muncul goresan baru dari tanah. Yang kecil sudah dicoba, yang besar akan menyusul. Ibu Yati membaca tulisan itu dengan tubuh gemetar. Ia mengerti pesan itu bukan ancaman kosong, melainkan janji yang sedang disiapkan. Pring sedapur kini bukan sekedar tumbuhan terkutuk, melainkan pintu bagi roh lama untuk kembali hidup melalui keluarganya. Bab ketiga teror ditutup dengan kesadaran pahit. Musuh mereka bukan hanya pelaku santet dari luar, tetapi juga bayangan darah sendiri yang menolak pergi. Seperti cermin retak, setiap wajah di rumah itu memantulkan kesalahan masa silam yang menunggu waktu untuk menelan masa depan. Hujan turun sejak sore, bukan deras, melainkan rintik panjang yang terasa seperti air mata langit. Rumah keluarga Ibu Yati tenggelam dalam bau tanah basah. Udara di dalam ruangan terasa lebih sempit, seakan dinding bergerak mendekat perlahan. Setelah kejadian Lila kerasukan, seluruh anggota keluarga hidup dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada suara piring,
Hanya langkah kaki yang terdengar seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang buruk. Ayah Yati tidak bergerak sejak pagi. Matanya terbuka, tetapi tidak mengikuti cahaya. Dadanya naik turun perlahan seperti perahu rusak di sungai tenang. Sesekali, tubuhnya bergetar kecil, seolah ada makhluk lain yang mencoba keluar dari dalam kulitnya. Ibu Yati duduk di samping ranjang sambil memegang tangannya yang dingin. Sentuhan itu terasa seperti menggenggam ranting mati. Menjelang malam, Ayah Yati tiba-tiba muntah. Yang keluar bukan makanan, melainkan potongan kecil bambu bercampur cairan hitam. Ibu Yati menjerit. Anak-anak menutup mata. Bau busuk menyebar seperti asap tak terlihat. Setiap potongan bambu itu tampak hidup, berkilap seolah baru saja dipetik dari tanah dapur. Mbah Wiryo kembali datang dengan wajah penuh kelelahan. Ia memeriksa mulut Ayah Yati, lalu menghela napas panjang. Tubuhnya sedang dijadikan ladang, ucapnya pelan. Pering itu tidak hanya tumbuh di tanah, ia tumbuh di dalam manusia. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada Ibu Yati. Ia merasa suaminya bukan lagi orang sakit, melainkan tanah subur bagi sesuatu yang lapar. Seperti sawah yang ditanami benih busuk, hasilnya hanya akan membawa racun. Malam semakin pekat, lampu minyak berkedip-kedip. Dari dapur terdengar suara retakan kecil, seperti kayu dibelah tanpa tangan. Ketika Mbah Wiryo membuka pintu dapur, lingkaran bambu telah berubah bentuk. Kini batang-batang itu condong ke arah kamar Ayah Yati, seolah menunjuk sasaran. Di lantai dapur terdapat jejak basah membentuk garis lurus menuju ruang tidur. Garis itu bukan air hujan, melainkan cairan hitam yang berbau seperti darah lama. Ibu Yati merasa dunia miring. Ia sadar sesuatu sedang memindahkan pusatnya dari dapur ke tubuh suaminya. Mbah Wiryo mulai menyiapkan ritual darurat. Ia menyalakan dupa, menyusun bunga, lalu menancapkan pisau kecil ke tanah dekat bambu. Suaranya bergetar membaca doa. Namun sebelum bacaan selesai, terdengar suara tertawa dari arah kamar. Suara itu keluar dari mulut Ayah Yati. Tertawa panjang, dalam, dan bukan milik manusia sehat. Matanya terbuka lebar, putihnya penuh garis merah. Dari sela bibirnya muncul suara seperti dua orang berbicara bersamaan. Kami sudah menanam, kini waktunya panen. Ibu Yati mundur beberapa langkah. Tubuhnya terasa ringan seperti kapas basah. Ia melihat wajah suaminya berubah. Garis-garis hitam muncul di lehernya, menjalar seperti akar pohon mencari tanah. Mbah Wiryo mencoba mendekat, tetapi lantai terasa lengket. Setiap langkah seperti menginjak lumpur. Udara berbau bunga busuk. Dinding dapur bergetar halus, seperti rumah sedang bernafas. Ayah Yati tiba-tiba duduk, mulutnya terbuka lebar. Dari dalam tenggorokannya keluar bunyi gesekan, lalu satu batang bambu kecil terdorong keluar bersama cairan gelap. Bambu itu jatuh ke lantai dan berdiri sendiri. Ibu Yati menutup mulut agar tidak berteriak. Pemandangan itu seperti melihat pohon lahir dari manusia, seperti melihat kuburan membuka diri dari dalam tubuh orang hidup. Ini wadah terakhir, kata suara itu melalui mulut Ayah Yati. Darahnya kuat. Mbah Wiryo memukul lantai dengan tongkatnya. Pergi, teriaknya. Ini bukan tempatmu. Lampu minyak padam, ruangan menjadi gelap. Dalam kegelapan terdengar langkah-langkah mengelilingi mereka. Bukan satu, melainkan banyak, seperti sekumpulan orang berjalan tanpa bayangan. Ketika cahaya kembali menyala, Ibu Yati melihat sesuatu yang membuat kakinya gemetar. Di dinding kamar, muncul bayangan nenek buyut mereka, berdiri di belakang Ayah Yati. Tangannya seperti memeluk dari belakang, seolah membantu bambu tumbuh keluar dari tubuh suaminya. Bayangan itu berbicara tanpa suara, namun maknanya terasa jelas. Dulu aku menanam di dapur, kini aku menanam di tubuhmu. Ibu Yati menangis. Ia merasa keluarganya seperti boneka yang digerakkan kesalahan masa lalu, seperti perahu kecil yang terseret arus besar tanpa dayung. Dengan sisa tenaga,
Mbah Wiryo menyiram bambu di lantai dengan air doa. Batang itu berasap, mengeluarkan bau menyengat. Bayangan nenek buyut menjerit, suaranya seperti kain disodek. Ayah Yati jatuh kembali ke ranjang. Nafasnya berat. Dari dadanya terdengar bunyi retakan halus, seperti kayu tua dipatahkan dari dalam. Anak-anak berlari keluar rumah, menangis memanggil nama ibunya. Ibu Yati memeluk suaminya sambil gemetar. Ia merasa waktu seperti pasir yang jatuh cepat dari genggaman. Setiap detik membawa mereka lebih dekat ke kehilangan. Menjelang subuh, hujan berhenti. Namun rumah tidak menjadi tenang. Dari dapur terdengar suara terakhir. Bunyi bambu tumbuh, pelan, panjang, seperti kuku yang menggores papan. Mbah Wiryo menatap Ibu Yati dengan mata merah. Jika tidak dicabut sampai akar, ia akan memakai tubuh manusia sebagai tanah baru. Ibu Yati menyadari babak teror telah berubah bentuk. Jika sebelumnya dapur menjadi pusat kegelapan, kini tubuh suaminya menjadi pintu. Seperti api yang berpindah dari kayu ke kain, bencana itu menemukan bahan baru untuk menyala. Di lantai kamar, muncul tulisan dari cairan hitam. Tanah bisa habis, tubuh tidak. Babak keempat berakhir dengan kesunyian yang penuh ancaman. Ibu Yati duduk di samping ranjang ayah Yati, memandangi wajah yang semakin pucat. Ia tahu, jika tidak segera menemukan cara memutus pring sedapur, keluarganya bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga satu persatu nyawa. Pagi kelima datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Matahari muncul malu-malu di balik awan tipis, seperti orang asing yang ragu masuk ke wilayah terlarang. Di dalam rumah, bau bambu busuk dan tanah lembab bercampur menjadi satu, menempel pada dinding serta pakaian. Ayah Yati masih terbaring lemah, tubuhnya seperti batang kayu lapuk yang menunggu patah. Ibu Yati duduk di kursi dekat jendela. Matanya kosong, pikirannya berjalan mundur ke masa yang telah lama terkubur. Ingatan itu muncul perlahan, seperti foto lama yang direndam air. Warnanya pudar, namun bentuknya masih dapat dikenali. Ia teringat seorang pria bernama Wiratma. Lelaki itu datang puluhan tahun lalu dengan pakaian hitam dan senyum tipis. Tatapannya tajam, seperti orang yang selalu menyimpan rahasia. Ia melamar Ibu Yati ketika perempuan itu masih gadis. Lamaran tersebut ditolak dengan halus karena perasaan tidak pernah tumbuh. Sejak hari itu, hujan sering turun setiap kali nama Wiratma disebut. Bau bunga dan tanah basah selalu mengiringi malam-malam tertentu. Ibu Yati tidak pernah menyangka penolakan sederhana bisa menjadi luka yang berubah menjadi racun bertahun-tahun kemudian. Seperti luka kecil yang dibiarkan terbuka, akhirnya bernanah dan merusak seluruh tubuh. Ia menceritakan semuanya kepada Mbah Wiryo. Lelaki tua itu terdiam lama, seolah sedang membaca kitab yang tak terlihat. Wiratma bukan orang biasa, katanya akhirnya. Ia keturunan pemilik ilmu pring sedapur. Jika cintanya ditolak, dendamnya ditanam. Kata-kata itu membuat dada Ibu Yati terasa sesak. Ia baru menyadari bahwa teror yang mereka alami bukan hanya kiriman dari masa kini, melainkan warisan dari peristiwa lama, seperti benih yang dikubur di tanah, menunggu hujan agar tumbah menjadi duri. Menjelang sore, langit berubah merah tua. Angin membawa suara aneh dari dapur, seperti desahan panjang. Bambu-bambu di lantai kini bertambah tinggi. Ujungnya hampir menyentuh atap. Setiap batang terlihat seperti tulang yang ditancapkan ke bumi. Mbah Wiryo menyiapkan ritual pembuka rahasia masa lalu. Ia membawa kendi air, kain putih, dan sebilah pisau kecil. Di tengah dapur, ia menggambar lingkaran dengan kapur. Ibu Yati duduk di dalamnya sambil memegang foto orang tuanya yang sudah wafat. Jika ingin menghentikan ini, kamu harus membuka cerita yang dikubur, ucap Mbah Wiryo. Ia mulai membaca mantra perlahan. Udara berubah berat, lantai terasa bergetar seperti perut bumi yang terbangun dari tidur. Dari sudut dapur muncul bayangan samar seorang pria berdiri tanpa suara. Wajahnya sama dengan yang Ibu Yati ingat, Wiratma. Namun wajah itu bukan lagi wajah manusia.
Matanya hitam tanpa putih, mulutnya senyum seperti retakan batu. "Kau ingat aku," katanya dengan suara berlapis, seperti dua orang berbicara bersamaan. Ibu Yati gemetar. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu." Bayangan itu tertawa pelan. "Penolakan adalah pisau, kau menancapkannya tanpa sadar." Dinding dapur memantulkan suara itu berkali-kali, seperti berada di dalam gua yang penuh gema dendam. Ibu Yati menangis. Ia menyadari bahwa masa mudanya menjadi pintu masuk bencana hari ini. Bahwiryo mengangkat pisau kecil dan menusukkannya ke tanah. Dari dalam lantai keluar cairan hitam. Bau amis menyebar. Bayangan Wiratma mendekat, lalu berubah menjadi bayangan perempuan tua dengan rambut panjang. Sosok itu adalah nenek buyut Ibu Yati yang dulu dikenal memiliki ilmu gelap. "Kami satu," ujar sosok itu. "Aku menanam, dia menyiram." Ibu Yati merasa tubuhnya ringan, seperti hendak terlepas dari dunia. Ia melihat dapur berubah menjadi tempat asing. Tanah terbuka memperlihatkan bayangan puluhan wajah yang terperangkap di dalam bambu. Mereka menangis tanpa suara, seperti ikan di kolam kering. "Semua ini karena satu penolakan," bisik Ibu Yati. "Bukan, semua ini karena dendam yang dipelihara." Kalimat itu menghantam pikiran Ibu Yati seperti palu besar. Ia sadar bahwa bukan dirinya satu-satunya korban, melainkan generasi yang datang setelahnya. Seperti rantai panjang yang tidak pernah diputus, satu kesalahan menarik kesalahan lain. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar. Ayah Yati mengerang keras. Tubuhnya melengkung seperti busur. Dari punggungnya muncul tonjolan kecil, seperti bambu hendak tumbuh dari dalam daging. Ibu Yati berlari ke sana, namun langkahnya terasa lambat seperti berjalan di lumpur. "Berhenti!" teriaknya. "Ambil aku saja." Bayangan Wiratma tertawa. Janji tidak bisa diubah, darah yang dipilih akan terus dipakai. Bahwiryo memukul lantai dengan tongkatnya. Lingkaran kapur berpendar putih. Bayangan itu terlempar ke sudut dapur. Bambu-bambu bergoyang keras, menimbulkan suara seperti hujan tulang. Dengan sisa kekuatan, Ibu Yati memegang salah satu batang bambu. Tangannya terasa panas dan dingin sekaligus, seperti memegang besi yang baru keluar dari api dan air. Ia berdoa sekuat hati, menyebut nama leluhurnya satu persatu. Bayangan nenek buyut menjerit, wajahnya berubah retak seperti tembikar tua. Sosok Wiratma memudar seperti asap. Namun sebelum hilang, suaranya terdengar terakhir kali. "Ini belum selesai. Selama ingatan masih hidup, pring akan tumbuh." Ritual berhenti, dapur kembali sunyi. Bambu-bambu tidak lenyap, tetapi warnanya menjadi kusam. Ayah Yati masih hidup, namun napasnya berat seperti orang mendaki gunung tinggi. Ibu Yati terduduk lemas. Ia menyadari bahwa bab ini bukan akhir, melainkan pembukaan rahasia yang lebih besar. Teror tidak muncul tanpa sebab, melainkan lahir dari cerita lama yang disimpan dalam darah. Seperti kaca pecah yang disapu namun serpihannya masih tersinggal, keluarga itu belum bebas. Mereka hanya tahu satu hal, musuh sejatinya bukan hanya santet dari luar, melainkan luka masa lalu yang menolak dikubur. Bab kelima ditutup dengan kesadaran pahit. Ibu Yati menatap bambu di dapur dengan mata basah. Ia mengerti bahwa untuk menghentikan pring sedapur, ia harus menghadapi bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga bayangan dirinya sendiri di masa silam. Subuh ke-6 muncul dengan langit kelabu, seperti kain kafan yang dibentangkan perlahan di atas kampung. Udara terasa berat, membuat setiap tarikan napas seolah membawa serbuk tanah ke dalam dada. Rumah Ibu Yati berdiri tanpa suara, namun di dalamnya bergerak ketegangan seperti ular yang menggeliat di bawah tikar. Ayah Yati masih hidup, tetapi tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Kulitnya pucat, urat-urat di leher tampak menghitam seperti akar yang merambat di dinding tua. Setiap kali ia mengerang, terdengar bunyi kecil dari dalam dadanya, seperti ranting digesek satu sama lain. Mbah Wiryo datang membawa beberapa orang tua kampung yang memahami ritual pemutus santet. Mereka membawa kendi berisi air doa, kain putih, dan obor kecil. Langkah mereka pelan,
seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang tertidur di dapur. Ibu Yati berdiri di tengah ruangan dengan wajah pasrah. Hatinya lah yang kini menjadi medan perang. Ia tahu jika bambu itu tidak dicabut hari ini, keluarga mereka akan habis satu persatu seperti lilin yang dipadamkan angin. Ritual ini bukan sekedar mencabut, ucap Mbah Wiryo. Kita harus membuka pintu yang tertutup dan mengantar pulang apa yang tersesat. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih dingin. Dapur dibersihkan, lingkaran kapur kembali digambar, dan bunga disusun di sekitar batang-batang bambu yang tersisa. Setiap batang berdiri seperti tombak kecil yang menusuk bumi. Saat doa dimulai, angin berputar di dalam ruangan tanpa asal. Api obor bergoyang liar. Dari dalam bambu terdengar suara seperti napas panjang, seolah tanah sedang mengeluh karena akan kehilangan isinya. Mbah Wiryo mengangkat parang kecil. Dengan satu ayunan, ia menebas batang pertama. Bambu itu patah, mengeluarkan cairan hitam pekat. Bau amis langsung memenuhi dapur seperti kuburan yang baru digali. Dari lantai terdengar jeritan. Bukan jeritan satu suara, melainkan banyak, bertumpuk seperti orang menangis dalam sumur. Anak-anak menutup telinga. Ibu Yati jatuh berlutut, tubuhnya gemetar seperti daun diterpa hujan. Batang kedua ditebas. Kali ini muncul bayangan seorang perempuan tua dari dalam tanah. Rambutnya kusut, matanya cekung. Ia menatap Ibu Yati dengan wajah penuh amarah. "Kau ingin menghabis kami?" katanya tanpa suara, namun maknanya terasa langsung di kepala. Ibu Yati menangis. "Aku ingin menyelamatkan keluargaku." Bayangan itu tertawa pahit. Keselamatan tidak gratis. Dendam adalah benih yang kau tanam tanpa sadar. Ritual semakin berat. Udara terasa seperti lumpur yang mengikat kaki. Orang-orang tua kampung mulai berkeringat dingin. Setiap batang bambu yang dipotong memunculkan suara latapan baru, seolah tanah sedang melahirkan kenangan buruk. Ketika batang terakhir hampir ditebas, terdengar bunyi keras dari kamar ayah Yati. Tubuhnya melengkung seperti busur. Dari dadanya muncul tonjolan panjang, mendorong kulit dari dalam. Ibu Yati memberiktak memanggil namanya. "Jangan potong!" Suara dari mulut ayah Yati keluar dengan nada asing. "Jika bambu mati, tubuh ini ikut mati." Mbah Wiryo ragu, tangannya gemetar memegang parang. Ia sadar santet itu telah menyatu dengan tubuh manusia. Jika satu sisi dihancurkan, sisi lain ikut hancur. Bayangan nenek buyut kembali muncul di dinding dapur. Kali ini wajahnya terlihat jelas, penuh retakan seperti tembikar jatuh. "Pilih," katanya, "bambu atau darah?" Ibu Yati merasa seperti berdiri di tepi jurang. Jika bambu dibiarkan, keluarga akan terus menjadi ladang bagi roh lama. Jika bambu dimusnahkan, nyawa suaminya bisa terputus malam itu juga. Ia memeluk ayah Yati sambil menangis. Dalam hatinya, ia seperti melihat rumah terbakar dari dua arah. Tidak ada jalan keluar tanpa luka. Mbah Wiryo memejamkan mata. "Kita tidak boleh berhenti di tengah," ucapnya pelan. "Jika terputus sekarang, santet akan menyebar ke rumah lain." Parang diayunkan, batang terakhir terbelah. Seketika dapur berguncang, dinding bergetar, genteng bergeser, seperti gempa kecil yang hanya terjadi di satu rumah. Dari dalam tanah muncul bayangan Wiratma berdiri di samping nenek buyut. Wajahnya pucat, matanya hitam. Ia berkata, "Kalian mengusir kami, tetapi jejak kami tetap tinggal." Jeritan panjang memenuhi ruangan. Bau tanah dan bunga busuk bercampur menjadi satu. Bayangan-bayangan itu perlahan ditarik ke bawah lantai, seperti asap tersedot ke lubang sempit. Ketika semua sunyi, bambu telah hancur menjadi potongan kecil. Dapur tampak kosong, namun terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ayah Yati berbaring tak bergerak, napasnya hampir tidak terdengar. Ibu Yati memeluknya sambil memanggil namanya berkali-kali. Setelah beberapa saat yang terasa seperti bertahun-tahun, dada suaminya bergerak perlahan, napas kembali, lemah namun nyata. Semua orang mengira teror telah selesai. Mereka membersihkan dapur, menimbun bekas bambu dengan tanah dan garam.
obor dipadamkan, doa penutup dibacakan. Namun malam membawa tanda lain. Ketika keluarga hendak tidur, terdengar suara retakan di luar rumah. Dari halaman belakang, tumbuh satu batang bambu baru lebih besar dari sebelumnya. Akarnya tidak berada di dapur, melainkan dekat sumur tua. Mbah Wiryo menatapnya dengan wajah pucat. Ritual berhasil memutus satu jalur, tetapi bukan sumbernya. Ibu Yati merasa kakinya lemas. Ia menyadari bahwa santet itu seperti api di hutan kering. Dipadamkan di satu titik, menyala di titik lain. Di tanah dekat bambu baru tertulis dengan lumpur, yang dicabut hanya cabang, akar masih hidup. Bab ke-6 berakhir dengan kesunyian yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Keluarga Ibu Yati selamat dari satu pintu maut, tetapi pintu lain telah terbuka. Seperti orang yang keluar dari satu lorong gelap untuk masuk ke terowongan yang lebih panjang. Mereka sadar bahwa pertempuran belum selesai. Pagi ke-7 datang dengan sinar pucat yang menyentuh halaman belakang rumah. Batang bambu baru berdiri tegak di dekat sumur tua. Warnanya hijau gelap seperti disiram tinta malam. Tidak ada angin, namun ujungnya bergerak perlahan seolah mengikuti nafas sesuatu yang tidak terlihat. Ibu Yati menatapnya lama. Dadanya terasa sempit seperti ruangan tanpa jendela. Ayah Yati mulai sadar, tetapi tubuhnya masih lemah. Setiap gerakan membuat wajahnya meringis seakan ada sisa duri tertinggal di dalam daging. Anak-anak tidak berani keluar kamar. Mereka merasa halaman bukan lagi tempat bermain, melainkan wilayah asing yang bisa menelan siapa saja. Mbah Wiryo datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa wajah muram dan langkah berat. Bambu itu tidak tumbuh sendiri, katanya pelan. Seseorang menanamnya lagi. Kalimat itu membuat Ibu Yati terdiam. Selama ini mereka mengira teror berasal dari arwah masa lalu. Namun kenyataan baru terasa lebih tajam. Ada tangan manusia yang ikut menggerakkan semua ini. Seperti wayang yang ditarik dua benang, satu dari dunia gaib, satu dari dunia nyata. Mbah Wiryo mengajak Ibu Yati berkeliling kampung. Ia ingin mencari jejak orang yang keluar malam membawa sesuatu ke halaman belakang. Mereka bertanya pada beberapa tetangga. Sebagian menghindar, sebagian pura-pura tidak tahu. Hingga akhirnya seorang anak kecil berkata bahwa ia melihat Pak Darman, tetangga yang tinggal 2 rumah dari mereka, berjalan menuju sumur saat tengah malam. Pak Darman dikenal ramah. Ia sering membantu keluarga Ibu Yati mengambil air dan memperbaiki atap bocor. Tidak ada yang mencurigakan darinya. Namun justru itulah yang membuat dada Ibu Yati terasa perih, seperti disayat dari dalam. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Orang yang terlalu dekat sering paling mudah menyembunyikan niat. Mereka mendatangi rumah Pak Darman sore itu. Rumahnya sederhana, namun di sudut halaman terdapat pot kecil berisi tanah hitam dan bunga layu. Bau yang keluar dari pot tersebut sama seperti bau di dapur Ibu Yati sebelumnya. Pak Darman keluar dengan senyum tipis. Ada perlu apa? Tatapan matanya kosong, seperti permukaan danau tanpa pantulan cahaya. Mbah Wiryo langsung merasakan hawa dingin mengelilingi tubuh pria itu. Kami ingin bicara tentang bambu di rumah Ibu Yati, ucap Mbah Wiryo tegas. Senyum Pak Darman memudar. Wajahnya berubah kaku seperti topeng tanah liat. Itu bukan urusan kalian, jawabnya dingin. Ibu Yati maju satu langkah. Kenapa kau melakukan ini? Pak Darman tertawa kecil. Karena doa kalian terlalu kuat, aku butuh doa itu. Kalimat itu terdengar aneh. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia memakai doa keluarga Ibu Yati sebagai penguat santet. Setiap kali mereka berdoa untuk kesembuhan, doa itu justru dipelintir menjadi energi gelap, seperti air jernih yang dimasukkan ke dalam bejana beracun. Kalian memberiku senjata tanpa sadar, katanya. Ibu Yati menangis. Ia merasa kebaikan mereka dipakai untuk melukai diri sendiri, seperti pisau dapur yang digunakan untuk menusuk pemiliknya. Mbah Wiryo marah. Ia mengangkat tongkat kayunya. Hentikan ini sebelum semua berakhir buruk. Pak Darman tersenyum miring. Sudah terlambat. Pring itu sudah punya rumah baru. Ia menunjuk ke arah sumur tua.
Dari dalam sumur terdengar bunyi seperti nafas panjang. Airnya berubah keruh berwarna hitam kehijauan. Bau bunga busuk keluar dari mulut sumur menyebar ke udara sore. Tiba-tiba angin berputar kencang. Tanah di sekitar bambu retak. Dari retakan itu muncul bayangan perempuan tua disusul bayangan Wiratma. Keduanya berdiri di belakang Pak Darman seperti dua bayang gelap yang memeluk tubuhnya. "Kami, wadah kami." Suara itu terdengar berlapis. Dia membuka pintu. Pak Darman terjatuh berlutut. Tubuhnya kejang, matanya memutih. Dari mulutnya keluar kata-kata yang bukan miliknya. "Kami belum selesai. Darah keluarga itu masih hangat." Ibu Yati mundur dengan lutut gemetar. Ia merasa seperti sedang melihat dua dunia bertabrakan di halaman kecil itu. Seperti dua arus sungai yang saling menelan tanpa ampun. Mbah Wiryo membaca doa keras-keras. Tanah bergetar. Bayangan itu berteriak, namun tidak pergi. Mereka justru masuk ke dalam tubuh Pak Darman sepenuhnya. Pria itu berdiri perlahan dengan senyum yang bukan senyum manusia. "Aku penjaga pring sedapur. Aku yang menanam. Aku yang memanen." Ia mengangkat tangannya. Dari sumur muncul akar bambu panjang seperti ular menjalar ke arah rumah Ibu Yati. Setiap gerakannya meninggalkan jejak hitam di tanah. Ibu Yati berlari pulang. Anak-anak menangis melihat akar itu mendekat. Ayah Yati coba bangun tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa memanggil nama istrinya dengan suara pecah. Mbah Wiryo mengejar sambil membawa kendi air doa. Ia menyiram akar bambu tersebut. Uap putih naik seperti asap. Akar itu menggeliat, mengeluarkan suara jeritan seperti logam diseret di batu. Pak Darman terjatuh lagi, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan Wiratma dan nenek buyut keluar dari punggungnya, melayang di udara. Mereka menatap Ibu Yati dengan mata penuh kebencian. "Kami kehilangan wadah, kami akan mencari yang lain." Bayangan itu menghilang perlahan ke arah rumah kosong di belakang dapur. Pak Darman pingsan, nafasnya tersengal-sengal seperti ikan kehabisan air. Kampung menjadi sunyi. Orang-orang keluar dari rumah masing-masing dengan wajah pucat. Mereka baru menyadari bahwa teror bukan hanya cerita, melainkan sesuatu yang tumbuh di antara mereka sendiri. Seperti api yang berpindah dari rumah ke rumah lain, teror itu tidak bisa dihentikan hanya dengan mencabut bambu. Ia harus diputus dari niat yang menanamnya. Dan selama masih ada hati yang dipenuhi dendam, pring sedapur akan selalu menemukan tempat untuk tumbuh kembali. Senja ke-8 turun tanpa warna keemasan. Langit tampak seperti kain abu-abu yang dicelup ke air kotor. Setelah kejadian Pak Darman pingsan dan bayangan menghilang menuju rumah kosong di belakang dapur, kampung berubah sunyi. Tidak ada suara anak bermain, tidak ada ayam berkokok. Hanya desir angin yang terasa membawa sisa bisikan malam sebelumnya. Rumah kosong itu berdiri seperti gigi hitam di tengah halaman luas. Bangunannya sudah lama ditinggalkan. Atapnya miring, dindingnya penuh retakan, dan pintunya tergantung seperti mulut yang tidak sanggup menutup rahasia. Dahulu, rumah itu adalah tempat pertama keluarga Ibu Yati tinggal sebelum pindah ke bangunan yang sekarang. Kenangan lama kembali seperti air keruh yang naik ke permukaan kolam. Mbah Wiryo menatap rumah itu lama. Energi hitam pindah ke tempat yang pernah menyimpan darah kalian. Katanya pelan. Ia mencari akar yang lebih tua. Ibu Yati merasa dadanya sesak. Jika dapur adalah luka baru, maka rumah kosong itu adalah bekas luka yang belum pernah sembuh. Seperti bekas bakar di kulit, tampak kering namun masih menyimpan panas di dalam. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau tanah dan bunga busuk menuju rumah tersebut. Dari kejauhan, terdengar suara pintu berderit sendiri. Lampu minyak di rumah Ibu Yati bergetar seolah takut menyala. Ayah Yati ingin ikut, namun tubuhnya belum kuat. Ia hanya bisa duduk di kursi, wajahnya seperti kertas yang hampir robek. Anak-anak bersembunyi di kamar.
Ibu Yati dan Mbah Wiryo melangkah menuju rumah kosong dengan membawa kendi air doa dan obor kecil. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kenangan buruk. Rumput di sekitar rumah itu tumbuh tinggi seolah tidak pernah disentuh manusia. Ketika pintu didorong, suara berdecit panjang keluar seperti jeritan kayu tua. Di dalam, udara terasa lebih dingin dari luar. Lantai tanah memancarkan bau lembab. Di tengah ruangan, tumbuh satu batang bambu besar, jauh lebih tinggi dibanding yang pernah ada di dapur. Akarnya menembus lantai, melilit bekas fondasi rumah lama. Ibu Yati menutup mulut. Ia merasa melihat tubuh raksasa yang berdiri dari tulang rumah masa lalu. Seperti pohon yang tumbuh di atas kuburan, bambu itu menjadi penanda bahwa sesuatu belum pernah pergi. Mbah Wiryo mulai membaca doa. Suaranya menggema di ruang kosong. Obor menyala lebih terang, namun bayangan di dinding bergerak tidak sesuai arah api. Dari sudut gelap, terdengar langkah kaki pelan, disusul suara napas berat. Bayangan Wiratma muncul lebih jelas daripada sebelumnya. Di belakangnya berdiri sosok nenek buyut dengan wajah retak seperti tembikar tua. Keduanya tidak lagi tampak marah, tetapi lapar. "Kami pindah," suara itu terdengar berlapis. "Tanah lama tidak cukup." Ibu Yati gemetar. "Kenapa tidak pergi saja?" Bayangan itu tertawa kecil. "Karena rumah ini dibangun dari kisahmu, kami tinggal di cerita itu." Kalimat tersebut terasa seperti pisau tipis. Ibu Yati sadar bahwa tempat ini menyimpan semua awal luka, pernikahan mudanya, penolakan Wiratma, dan ilmu gelap leluhur yang pernah dipraktikkan diam-diam. Bambu besar itu bergoyang. Dari batangnya keluar cairan hitam yang mengalir ke lantai seperti tinta. Dari cairan itu muncul bayangan wajah-wajah lain, samar seperti potret rusak. Mereka adalah arwah yang pernah menjadi tumbal pring sedapur. Suara tangisan memenuhi ruangan. Tangisan itu tidak keras, namun panjang dan berat, seperti hujan yang turun di atas genting retak. Ibu Yati merasa kepalanya pusing. Ia seperti berdiri di tengah kumpulan kenangan yang menolak dilupakan. Mbah Wiryo mengangkat kendi air dan menyiram akar bambu. Air itu mendesis mengeluarkan uap putih. Namun bambu tidak roboh. Ia justru bergetar semakin kuat, seperti makhluk yang terbangun dari tidur panjang. "Ini bukan satu batang," kata Mbah Wiryo. "Ini pusatnya." Lantai rumah retak. Dari celah itu keluar bau tanah kuburan. Ibu Yati melihat bayangan anak kecil berdiri di sudut ruangan memegang bunga layu. Anak itu menatapnya dengan mata kosong. "Itu aku?" bisik Ibu Yati. Bayangan itu mengangguk perlahan, seolah rumah ini menyimpan potongan masa kecilnya yang pernah menyaksikan ritual gelap nenek buyut tanpa mengerti maknanya. Seperti cermin pecah, setiap serpih memperlihatkan wajah berbeda dari masa lalu. "Selama tempat ini ada, kami punya pintu," ujar Wiratma. Mbah Wiryo menancapkan tongkat ke tanah. "Jika tempat ini yang jadi pintu, maka pintu itu harus ditutup." Ia meminta Ibu Yati menyebut nama orang tua dan leluhurnya satu persatu. Setiap nama diucapkan, satu bayangan memudar. Tangisan berubah menjadi desahan panjang. Namun bambu besar tetap berdiri. Akarnya justru masuk lebih dalam, seperti ular yang menggali lubang baru. Bayangan nenek buyut tersenyum. "Kau tidak bisa menghapus rumah dari ingatan. Ia bagian dari darahmu." Ibu Yati menangis. Ia merasa seperti berbicara dengan bayangan dirinya sendiri, seperti orang yang mencoba memadamkan api dengan air mata. Tiba-tiba dari luar terdengar suara retakan. Tanah di sekitar rumah kosong bergerak. Beberapa batang bambu kecil muncul di halaman, membentuk lingkaran seperti pagar hidup.
Energi hitam menyebar dari pusat ke sekeliling seperti tinta yang tumpah. Mbah Wiryo tersentak. Ia membelah diri. Mereka mundur keluar rumah. Angin berputar kencang. Obor hampir padam. Dari rumah kosong terdengar suara tawa rendah, seperti gua yang mengeluarkan gema sendiri. Ketika mereka sampai di halaman rumah Ibu Yati, terlihat bayangan itu berdiri di ambang pintu rumah kosong, lalu perlahan masuk kembali. Bambu di dapur yang telah hancur tidak tumbuh lagi, tetapi hawa dinginnya terasa kembali menyelimuti rumah baru. Ibu Yati menyadari satu hal yang mengerikan. Santet itu tidak mati, hanya berpindah pusat. Seperti penyakit yang berpindah dari satu organ ke organ lain, ia mencari ruang yang paling lemah untuk menetap. Mbah Wiryo menatap rumah kosong itu lama. Kita salah mengira akhir. Ini baru bentuk lain. Malam itu keluarga Ibu Yati tidak tidur. Dari kejauhan terdengar suara bambu tumbuh di halaman rumah kosong. Suara itu seperti kuku menggores papan, pelan namun terus-menerus. Bab ke-8 ditutup dengan kesadaran pahit. Pring Sedapur telah menemukan rumah baru, yaitu tempat lama yang menyimpan sejarah keluarga mereka. Teror tidak lagi berada di dapur, tetapi di belakang rumah, menunggu saat untuk kembali merambat. Seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh, kejahatan itu hanya berpindah posisi. Dan selama rumah kosong itu berdiri, selama ingatan lama tidak benar-benar dilepas, Pring Sedapur akan terus hidup sebagai penjaga dendam yang tak pernah kenyang. Malam terakhir tiba tanpa hujan, namun udara terasa berat seperti kain basah menutupi dada. Rumah Ibu Yati tampak sunyi, seolah bangunan kayu itu menahan napas. Lampu minyak di ruang tengah menyala kecil, nyalanya gemetar seperti jantung yang ketakutan. Ibu Yati duduk bersila, wajahnya pucat. Di hadapannya tergeletak potongan bambu yang sebelumnya ditemukan tertanam di belakang dapur. Benda itu kini dibungkus kain putih. Aroma tanah basah masih melekat, bercampur bau kemenyan dari dupa yang dibakar Pak Wiryo, seorang sepuh desa yang memahami perkara gaib. Pak Wiryo memejamkan mata lama, lalu membuka kelopak perlahan. Suaranya berat seperti batu digeser dari jurang. Ini bukan kiriman orang luar. Kalimat itu jatuh seperti kapak membelah kayu. Ibu Yati menatap dengan mata membesar. Maksud panjenengan? Pak Wiryo menarik napas. Santet Pring Sedapur hanya bisa aktif bila darah keluarga ikut mengikatnya. Artinya, yang memulai bukan musuh jauh. Ia berasal dari garis rumah ini. Seisi ruangan terasa runtuh. Angin masuk melalui celah jendela, menggerakkan tirai seperti tangan tak terlihat. Anak bungsu Ibu Yati mulai menangis, seakan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Pak Wiryo mengambil segelas air, menuangkan sedikit ke tanah. Dulu, sebelum ibu menempati rumah ini, siapa yang tinggal di sini? Ibu Yati terdiam. Ingatannya kembali ke masa lampau seperti perahu ditarik arus deras. Rumah itu dahulu milik almarhum ayahnya. Setelah beliau wafat, bangunan kosong bertahun-tahun. Namun ada satu orang yang sering datang diam-diam, adik kandung ayahnya, Bibi Lastri. Nama itu seperti duri menusuk lidah. Bibi Lastri dikenal pendiam, matanya selalu seperti menyimpan hujan. Ia pernah berselisih dengan ayah Ibu Yati soal warisan tanah. Sejak pertengkaran itu, hubungan terputus seperti tali digunting pisau. Lastri, gumam Ibu Yati. Pak Wiryo mengangguk. Ritual ini memakai bambu dapur karena dapur adalah jantung rumah. Sama seperti akar pohon menyedot air, santet itu menyedot tenaga penghuni. Ibu Yati gemetar. Ia teringat mimpi-mimpi buruk tentang seorang perempuan tua berdiri di sudut dapur. Rambutnya menjuntai, matanya seperti lubang tanpa dasar. Malam itu, Pak Wiryo memutuskan satu hal. Santet harus dikembalikan ke asalnya. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran.
Mereka menuju kebun belakang, tempat bambu itu ditemukan. Bulan menggantung seperti mata yang mengintip. Tanah digali kembali. Di dalam lubang terdapat bungkusan kecil, potongan kain lama, rambut putih, dan serpihan tulang ayam. Pak Wiryo berdoa lirih, suaranya seperti aliran sungai kecil, namun terasa menenangkan. Ia membakar bungkusan itu perlahan. Api menyala biru sesaat, lalu berubah merah. Saat api padam, terdengar jeritan jauh, bukan dari manusia, melainkan seperti suara bambu patah tertiup angin. Sekejap kemudian, suasana menjadi ringan. Dada Ibu Yati terasa lapang, seperti pintu yang akhirnya dibuka setelah terkunci lama. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari desa seberang. Bibi Lastri ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya kaku, mulut terbuka seakan ingin bicara. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal aneh, di dapurnya tertanam sebatang bambu kecil yang pecah sendiri. Ibu Yati menangis, bukan karena marah, melainkan karena luka lama yang tak pernah sembuh. Ia menyadari bahwa dendam seperti api kecil, jika dibiarkan, ia akan membakar rumah sendiri. Pak Wiryo berkata pelan, "Santet itu seperti pisau bermata dua. Saat diarahkan pada orang lain, gagangnya tetap melukai tangan pemilik." Hari-hari berikutnya berubah. Anak-anak Ibu Yati berhenti sakit. Suara langkah misterius tidak lagi terdengar. Bau anyir menghilang. Rumah kembali menjadi tempat berteduh, bukan sarang ketakutan. Namun rahasia terbesar baru terungkap seminggu kemudian. Pak Wiryo datang membawa sebuah kitab tua. Ia menjelaskan bahwa santet pring sedapur hanya bisa diaktifkan jika korban memiliki rasa bersalah pada pelaku. Ibu Yati terdiam. Ia teringat masa lalu. Saat ayahnya sakit, Bibi Lastri datang meminta maaf. Namun Ibu Yati mengusirnya karena emosi. Sejak hari itu, Bibi Lastri pergi tanpa pernah kembali. Tangis Ibu Yati pecah. "Berarti semua ini karena salahku?" Pak Wiryo menggeleng. "Bukan salah, melainkan luka yang tidak diberi obat. Dendam tumbuh dari sunyi." Kebenaran itu seperti cermin. Ibu Yati melihat bahwa teror bukan hanya dari dunia tak kasat mata, melainkan dari perasaan yang dikubur terlalu lama. Sebagai penutup, Ibu Yati menanam bambu baru di halaman depan, bukan untuk santet, melainkan sebagai tanda damai. Setiap hari ia menyiramnya sambil berdoa agar rumah itu tidak lagi menyimpan bayangan masa lalu. Bambu itu tumbuh lurus, tidak bengkok, seperti niat yang akhirnya jernih. Cerita santet pring sedapur pun menjadi pelajaran bagi seluruh desa, bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar pagar, kadang ia lahir dari dalam darah sendiri, dan bahwa memaafkan adalah cara memutus rantai gelap yang diwariskan diam-diam. Sejak saat itu, rumah Ibu Yati kembali hangat. Dapur berbau nasi matang, bukan kemenyan. Tawa anak-anak menggantikan bisikan malam. Seperti hujan yang membersihkan debu, peristiwa itu menghapus ketakutan lama. Yang tersisa hanyalah satu pesan. Jika hati menjadi ladang dendam, maka iblis akan menanam benihnya. Jika hati menjadi taman maaf, maka cahaya yang tumbuh. Dan santet pring sedapur tinggal menjadi cerita, bukan lagi kutukan. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena sebelum meninggal, pelaku sempat meninggalkan satu pesan misterius yang sampai sekarang disembunyikan Ibu Yati. Pesan itu bisa mengaktifkan santet ini kembali. Dan di episode berikutnya, kita akan membuka rahasia terakhir yang tidak pernah diceritakan ke siapapun. Jangan kemana-mana, karena cerita selanjutnya jauh lebih mengerikan dari yang barusan kalian dengar.